Kembali di Sini Today, pemirsa, sebuah truk modifikasi bermuatan 6 ton BBM ilegal hangus terbakar saat melintas di Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung. Diduga kebakaran terjadi akibat muatan minyak tersulut percikan api. Walah, entek mobilnya, aduh melaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebuah truk bermuatan bahan bakar minyak ilegal terbakar hebat di Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung pada Selasa siang. Kobaran api dengan cepat membesar, menghanguskan truk dan nyaris membakar salah satu rumah warga yang letaknya tak jauh dari lokasi. Sementara itu, supir dan kernet truk kabur melarikan diri usai mengetahui truk yang dikendarainya terbakar. Proses pemadaman membutuhkan waktu 2 jam lantaran truk modifikasi tersebut berisi BBM ilegal sehingga api sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat muatan minyak ilegal sebanyak 6 ton tersulut api. Diduga terjadi karena ada sulutan api terhadap truk tersebut yang setelah kami lihat bahwa truk tersebut membawa minyak ilegal. Sebanyak berapa Pak itu minyaknya Pak? Kurang lebih 6 ton untuk dengan muatan 6. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Dari penggeledahan ini penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selain uang 2 miliar, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan yang dilakukan kemarin. Di hari yang sama, penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di rumah mantan Direktur Keuangan Sritex dan kantor PT Sritex. Rangkaian penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Kejagung juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, diantaranya mantan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Ya, penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya, mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung pada Minggu dini hari. Sebelumnya, Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, ia kembali harus mendekam di lapas yang sama. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan Wali Kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau
ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya ya wajib memberi. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. The Golden Boys Medan, Topan Ginting alias Top, baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumut dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Afif Nasution. Sementara itu ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap KPK. Rasuli Effendi Siregar bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen yang mana ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Natolu Group. Selama abang menjabat tuntas sampai Mengecek Warga Kota Medan, Sumatera Utara pemirsa memberikan apresiasi terhadap penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara Topan Ginting beserta 4 rekannya. Ya, mereka memberikan karangan bunga yang bertuliskan mendukung langkah penegakan hukum oleh KPK. Sambutan positif warga nampak dari sejumlah karangan papan bunga yang berjajar di sejumlah titik strategis di Kota Medan, Sumatera Utara. Papan karangan bunga yang berisi ucapan terima kasih dan dukungan kepada KPK itu diantaranya dipasang di depan Taman Cadika Jalan Karya Wisata, kemudian di sekitar Lapangan Merdeka Jalan Pulau Pinang, serta di kawasan Ring Road City Walk Jalan Surbakti. Meski pengirim tidak menyebutkan identitasnya, namun di papan karangan bunga tersebut ada yang bertuliskan dari warga yang terzolimi, korban galian drainase, hingga korban jalan rusak dan pendukung KPK. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa siap diperiksa KPK soal kasus dana hibah APBD Jatim. Ya, Hovifah akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Hovifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Akhirnya setelah ini saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa. Ya, KPK menyebut masih membutuhkan keterangan Hovifah terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kami sedang koordinasikan untuk jadwalnya sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana.
Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan akan memanggil Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Pemanggilan Hovifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menteri Agama Nazaruddin Umar angkat bicara dan menegaskan tidak tahu menau terkait dengan mekanisme kuota haji sebelum kepemimpinannya. Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pendakwa Khalid Basalamah dipanggil KPK terkait dugaan kasus ini. Kendati demikian, Khalid Basalamah membantah dirinya dimintai keterangan soal korupsi kuota haji, melainkan soal informasi pengelolaan travel umroh dan haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya, antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah saat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Menanggapi adanya dugaan korupsi kuota haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan dirinya tidak mengetahui terkait alokasi dana maupun mekanisme kuota haji tahun 2024. Pasalnya, saat itu dirinya belum menjabat sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, sebanyak 4 laporan masuk ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini karena terjadi saat Yakut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Tim Liputan iNews melaporkan.